Halo, selamat pagi bagi kita semua. Saya memperkenalkan nama saya Boe Kugoya, dan hari ini saya ikut kegiatan DKP Kementerian Agama Republik Indonesia, dan saya mengampu mata kuliah pastoral kampus STGD Gereja Injili di Indonesia, Papua. Hari ini apa yang kita belajar? Kita akan belajar yaitu mata kuliah pengembalaan. Ada dua pengertian dan kita akan belajar pada hari ini, yaitu bagian pertama adalah definisi pengembalaan. Siapa Gembala Sidang? Seorang pemimpin spiritual atau rohani dalam gereja yang memiliki tanggung jawab penuh atas jemaat. Ada 3 definisi, yaitu pengembalaan adalah dia melindungi dan memimpin jemaat. Yang kedua adalah pemelihara. Dia menjaga kesehatan rohani anggota jemaat sehingga jemaat itu rohaninya akan bertumbuh baik, hidup di dalam Kristus. Yang ketiga adalah membimbing. Bagaimana seorang gembala yang baik, dia akan membimbing anggota jemaatnya sehingga pertumbuhan iman rohani anggota jemaat itu semakin hari semakin akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang berikut adalah peran yang sejajar. Ini jabatan dia sebagai gembala sidang dalam struktur gereja modern atau istilah gembala. Gembala sidang seringkali kita sejajar dengan beberapa jabatan penting dalam gereja, yaitu pendeta, pastor, dan dia memiliki pemilik jemaat. Itu adalah tugas dan peranan penting gembala. Dia akan berperan dalam pelayanan. Ada 3 bidang, yaitu pendeta, berarti dia akan melakukan pelayanan pembaptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain. Pastor ini dia sebagai pemimpin di dalam gereja, dia akan membawa umat, dia sebagai jabatan, dia sebagai pastor. Yang bagian ketiga adalah dia penilik jemaat. Jadi dia bertanggung jawab baik secara fisik, jasmani maupun rohani. Dia akan mempertanggungjawabkan, dia adalah pemilik jemaat, dia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peranan tugas yang diberikan oleh Tuhan dalam pelayanan. Jadi dia adalah pemilik jemaat. Bagian yang kedua adalah pentingnya pengembalaan. Jadi pengembalaan itu sangat penting karena gembala ini peran penting dalam pengembalaan. Ini ada istilah yang sangat penting dalam pengembalaan. Artinya dia menjaga domba-dombanya, merawat, memelihara, membimbing. Itu tugas gembala. Jadi bagian kedua kita akan belajar hari ini. Ada beberapa bagian kita belajar gembala sebagai model. Gembala adalah telandang dalam kehidupan, kepemimpinan dalam pelayanan. Jadi karakter kehidupan itu sesuai dengan kebenaran. Karena dia jadi gembala dalam jemaat itu telandang terhadap anggota jemaatnya. Jadi domba-domba itu harus mengikuti telandang Yesus. Dan juga gembala ini dia harus baik, karakter kehidupan, tingkah laku harus baik, sehingga jemaat itu akan mengikuti telandang gembala. Itu sesuai firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes sudah jelaskan kepada kita. Maka itu gembala baik, dia model kehidupan, karakter ini harus baik, sehingga dia harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui kinerja yang konsisten, gembala memberikan model bagi orang lain untuk terlibat aktif membantu gereja, pertumbuhan gereja yang sehat. Jadi dia menciptakan gereja yang harmonis, baik, karena sesuai dengan pelayanannya, sehingga jemaat aktif, mereka akan mengikuti gembalanya dalam pelayanan, sehingga gerejanya akan menjadi sehat. Dan juga kita akan melihat hal yang berikut, kualitas dan standar. Ini sangat penting. Gembala harus kualitas rohaninya, kehidupan itu harus baik, tingkah laku, karakter kehidupan harus baik. Jadi kualitas ini standar pelayanan, sehingga jemaat itu akan
semakin hari semakin akan bertumbuh rohani anggota jemaat. Maka kinerja gembala sidang sangat menentukan. Maka ada standar-standar pelayanannya sehingga pelayanan itu semakin hari semakin akan baik di dalam gereja. Jadi kegiatan pelayanan yang dilakukan secara teratur dan konsisten memberikan dampak langsung terhadap kualitas pastoral secara keseluruhan. Jadi gembala ini punya target kualitas pelayanan, program kerjanya harus jelas sehingga ada nampak, ada tujuan dan ada sasaran. Itu yang sangat penting. Dan juga kita akan belajar bagian berikut adalah kinerja majelis gereja. Jadi majelis ini punya tanggung jawab peranan penting dalam gereja. Maju mundur gereja, jadi tanggung jawab yaitu ketua majelis. Kinerja majelis jemaat ini sangat kita membutuhkan, sangat penting. Maka pertama adalah tanggung jawab pelaksanaan kinerja majelis harus dilakukan dengan penuh integritas, tanggung jawab dalam kegiatan apapun baik secara rohani maupun secara jasmani. Maka kinerja majelis jemaat ini punya tanggung jawab peranan penting dalam gereja. Yang kedua adalah analisis kemampuan, penilaian kemampuan dan kepribadian dalam hubungan dengan pekerjaan pelayanan. Jadi ketua majelis, kinerja ketua majelis dia sangat punya kemampuan untuk bagaimana dia akan melaksanakan pelayanan pekerjaan dalam gereja. Jadi pribadi kita harus kemampuan kita harus baik. Ini hubungan pekerjaan dalam pelayanan gereja. Jadi ketua majelis punya peranan penting. Semua tanggung jawab pekerjaan dalam gereja dia akan mempertanggungjawabkan sehingga seluruh pelayanan itu akan berjalan baik. Yang berikut adalah pemahaman menyeluruh, memperoleh pemahaman arti keseluruhan tugas pelayanan gereja. Jadi ketua majelis dia akan merangkum semua pelayanan, baik di tingkat jemaat, baik di tingkat kaum ibu, pemuda dan sekolah minggu. Dia merangkum semua itu tugas. Dia memberikan pemahaman, mendorong sehingga pelayanan semakin hari semakin akan baik. Ya, dan juga kita berikut kita mengenal domba-domba. Ini adalah tugas pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh gembala. Jadi gembala harus mengenal dombanya. Yang sehat, sakit atau bagaimana ya. Kalau yang sehat dia harus menjaga domba-domba. Yang sakit dia harus merawat, memberikan makan rohani sehingga rohani anggota jemaat itu akan sehat. Pengenalan atas sidang jemaat adalah kunci pelayanan yang efektif. Gembala harus mengendali dan paham-paham mental atau karakter umat untuk memproses pengelolaan yang cepat. Hanya pemimpin yang mengenal bahan yang dapat mengelola dengan maksimal. Jadi tugas gembala adalah dia mempersiapkan pelayanan. Dia siapkan khotbah-khotbah. Jadi itu tugas gembala. Sehingga pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat. Jadi itu fungsi gembala. Jadi gembala tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu, tapi dia tugas gembala adalah dia mempersiapkan firman Allah sehingga jemaat mereka akan menjadi memberkat dari pelayanan gembalanya dan dapat mengelola dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dia akan mempersiapkan pelayanan sehingga jemaat itu akan menjadi berkat atas pelayanan gembalanya. Keragaman karakter dari umat bagaikan bahan mental yang harus dikendali demi terpenuhi kebutuhan dasar jemaat. Jadi memang ini tugas gembala. Dia harus masak baik-baik firman Tuhan, siapkan baik-baik. Jangan kita kasih menta-menta. Kalau orang kasih menta ya mungkin tidak mungkin dia akan sehat, pasti dia akan sakit. Tapi kalau kita masak makanan yang baik-baik ya pasti mereka akan menikmati.
Maka tugas gembala adalah dia menyediakan firman Allah setiap saat, sehingga firman Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan jemaat, dan mereka akan rohani, iman mereka akan bertumbuh. Semakin hari semakin mereka akan menghasilkan buah-buah, yaitu mereka akan hidup, karakter mereka akan diubah, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas materi yang kita sudah belajar. Ada 2 bagian yang kita sudah belajar hari ini. Semoga materi ini akan memberkati pelayanan Anda di STG di Gereja Injili Indonesia, akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.